Halo, kembali lagi di channel Berdu. Tahu nggak sih penghitungan biaya COD itu dari mana? Kalau jualan di marketplace, penghitungan biaya COD ini kan udah ditetapkan oleh pihak marketplace dan nggak bisa diubah-ubah. Tapi kalau di website sendiri, kita bisa atur biaya COD mau ditanggung seller, dibagi secara proporsional antara seller dan pembeli atau dibebankan sepenuhnya ke pembeli aja, dan berapa persentase biaya COD yang harus dibayarkan pembeli. Di video ini kita akan tunjukin cara nyetel biaya COD supaya yang ditagih kurir ke seller itu sama persis dengan yang dibayarkan oleh pembeli di lapangan, supaya seller tidak harus nombok atau mungkin malah bisa untung tipis. Sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu ke channel Berdu untuk melihat tutorial lainnya, klik tombol like di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari dashboard admin website kamu di Berdu, kita ke pengaturan, pembayaran, klik bayar di tempat. Silahkan pilih kurir mana yang akan diatur tarif COD-nya, contohnya si cepat. Kita perhatikan di bagian tipe tarif, di sini ada 3 opsi. Penjualan, penjualan plus ongkir, dan penjualan plus ongkir plus biaya COD. Di sini juga ada kolom untuk mengisi persentase tarifnya. Untuk ketentuan persentasenya kamu bisa baca di website Berdu, scroll ke bawah dan klik ketentuan COD atau klik link di kolom deskripsi di bawah. Nah, di bagian sini ya, kita cari yang si cepat. Untuk saat ini, kurir si cepat biaya COD-nya adalah 3,33% dari nilai COD. Biaya ini yang nanti ditagihkan oleh kurir ke seller. Silahkan cek ketentuan COD untuk ngecek update biaya COD dari masing-masing kurir, siapa tahu ada perubahan dari masing-masing perusahaan ekspedisinya. Oke, sekarang kita balik lagi ke pengaturan COD, kita isi dulu persentasenya di sini. Bisa kamu isi sesuai dengan ketentuan si cepat 3,33% atau bisa juga kamu custom sesuai kebutuhan. Berapapun angka yang kamu masukkan di sini, nanti yang ditagih oleh kurir ke seller tetap 3,3% dari nilai COD. Misalnya kalau kamu isi 1%, artinya nanti buyer cuma perlu bayar biaya COD sebesar 1%, jadi kamu harus nombok biaya COD-nya ke kurir kurang lebih 2,33%, karena kurir akan tetap tagih ke seller sebesar 3,33%. Kalau kamu isi 5%, artinya customer perlu bayar biaya COD sebesar 5%, tapi kurir akan tetap tagih biaya COD 3,33% ke seller. Berarti selisih kurang lebih 1,6%-nya jadi profit tambahan untuk kamu. Nah, jadi ini menjawab pertanyaan seller ya. Kenapa kok biaya COD yang dibayar customer beda dengan biaya COD yang ditagihkan kurir ke seller? Jadi seller malah harus nombok. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Sekarang gimana caranya supaya nggak nombok? Di sini saya isi sesuai ketentuan COD 3,33%. Sekarang kita masuk ke tipe tarif. Kalau kita pilih tipe penjualan, artinya biaya COD yang ditagih ke customer adalah sekian persen dari harga barang saja, tidak termasuk ongkir. Contoh, ada barang yang harganya 100.000, ongkirnya 10.000, penghitungan biaya COD dengan tipe tarif ini adalah 3,33% dari 100.000 saja, yaitu 3.330. Jadi nilai COD yang ditagihkan ke customer nanti adalah Rp113.330. Kalau kita pilih yang penjualan plus ongkir, penghitungan biaya COD-nya adalah 3,33% dari harga produk ditambah ongkir. Kalau dari contoh yang tadi, biaya COD-nya adalah 3,33% dari 100.000 tambah 10.000, yaitu Rp3.663. Jadi nilai COD yang ditagihkan ke customer adalah Rp113.663. Dari dua contoh di atas, bisa disimpulkan seller tetap harus nombok biaya COD-nya ke kurir, karena biaya COD yang perlu dibayarkan oleh customer lebih kecil daripada biaya COD yang ditagih kurir ke seller. Di sini saya akan tunjukkan order COD dengan tipe tarif penjualan tambah ongkir. Dengan harga barang dan ongkir seperti ini, pas kita cek detail resinya, biaya COD yang ditagihkan kurir ke seller nominalnya adalah Rp3.785. Sesuai dengan ketentuan dari kurir si cepat tadi, yaitu 3,33% dari nilai COD. Jadi simulasinya harga barang 100.000, ongkir 10.000, biaya COD 3,33% dari 100.000 ditambah 10.000, hasilnya adalah 3.663. Jadi total nilai COD yang perlu dibayar customer adalah 113.663.
Sekarang gimana perhitungan biaya COD yang ditagihkan kurir ke seller? Perhitungannya adalah 3,33% dari nilai COD, yaitu 113.663. Hasilnya 3.785. Nah, ini lebih besar ya dari biaya COD yang dibayarkan customer. Kalau dihitung, selisih antara biaya COD yang dibayarkan customer dengan yang ditagihkan kurir ke seller ada Rp122. Jadi kurir akan hitung 3,3% dari nilai total yang ada di sini. Jadi kalau kamu naikkan lagi biaya COD-nya di sini jadi sama dengan yang ditagihkan kurir ke seller, ibaratnya ini simulasi A dan ini simulasi B. Di simulasi B, walaupun kita naikkan biaya COD-nya, total nilai COD-nya juga ikut bertambah. Otomatis biaya COD yang ditagihkan kurir juga ikut naik. Begitu ya seterusnya. Sekarang gimana caranya supaya seller nggak nombok? Nah, kamu bisa pastiin untuk milih tipe tarifnya penjualan tambah ongkir tambah biaya COD supaya memastikan biaya COD-nya selalu sesuai antara yang dibayarkan customer dengan yang ditagih kurir ke seller. Di sini saya akan tunjukkan order COD dengan tipe tarif penjualan tambah ongkir tambah biaya COD. Saat kita cek detail resinya, biaya COD yang ditagihkan oleh kurir ke seller adalah Rp3.790. Perhitungannya jadi seperti ini ya. Penghitungannya otomatis dari sistem selama persentase tarif yang kamu masukkan sudah sama dengan yang ditagih kurir. Kalau selama ini biaya COD yang ditagihkan kurir ke seller ternyata lebih besar, solusi untuk order ke depannya kamu bisa atur lagi tarifnya. Misalnya dengan menaikkan persentase tarif COD yang harus dibayarkan customer atau mengubah tipe tarif jadi penjualan tambah ongkir tambah biaya COD. Kamu juga bisa memanfaatkan fitur pembulatan supaya nilai COD bisa dibulatkan ke atas dan selisihnya jadi profit untuk seller. Tutorialnya udah pernah kita buat di video lainnya, silahkan cek linknya di bawah. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Supaya lebih gampang dimengerti, sekarang kita demokan pengaturan tipe tarif penjualan tambah ongkir tambah biaya COD. Persentase tarifnya saya biarkan 3,33% saja sesuai dengan ketentuan kurir saat ini. Anggaplah ada customer yang check out produk harga Rp50.000. Kita pilih kurir si cepat, karena tadi yang kita setting adalah si cepat. Pilih bayar di tempat, selesaikan order. Kita perhatikan di sini harga barangnya Rp50.000, ini ongkirnya dan diskon ongkir. Biaya COD-nya Rp2.040. Angka biaya COD ini diperoleh sebesar 3,33% dari total nilai COD yang ditagih ke customer sebesar Rp61.240. Kalau kita lihat biaya COD yang perlu dibayarkan customer dengan biaya COD yang ditagih kurir ke seller itu angkanya sudah sama ya. Jadi seller nggak perlu nombok. Jadi intinya di sini persentase biaya COD yang nanti ditagihkan kurir ke seller itu tidak bisa diubah-ubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi seller bisa mengubah settingan persentase biaya COD yang perlu dibayar oleh customer. Mau dibuat sama, lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar, porsi kelebihannya jadi profit untuk seller. Kalau lebih kecil, seller harus tanggung kekurangannya. Kesimpulannya, kalau nggak mau nombok, pilih tipe tarifnya yang penjualan tambah ongkir tambah biaya COD di setting COD-nya dan besaran tarif COD-nya dibuat minimal sama dengan angka biaya COD masing-masing kurir di ketentuan COD. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Like video ini, berikan komentar di bawah, dan subscribe channel Berdu untuk mendapatkan video lainnya. Jangan lupa juga follow akun sosial media kami untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa!